Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister Daya di sini dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN SMP tahun 2024 untuk sesi kedua atau chapter kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan like untuk selalu dukung channel ini. Dan juga kalian juga bisa traktir dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Oke, yuk kita lanjutkan untuk pembahasan soal OSN tahun 2024 SMP tingkat kabupaten untuk chapter kedua. Oke, kita mulai dari soal nomor 6. Keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan oleh adanya faktor berikut kecuali. Nah, memang daerah tropis itu memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar ya. Di sini memang karena kondisi alam yang ada di daerah tropis itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi memang keanekaragaman hayati di daerah tropis itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Untuk yang poin A di sini curah hujan yang tinggi. Di sini benar ya. Karena memang daerah tropis ini dikenal dengan daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian poin B, suhu yang hangat. Nah, ini memang benar karena memang daerah tropis ini mendapatkan suatu penyinaran. Ini penyinaran dari matahari dengan persentase yang cukup tinggi, yang mana cahaya matahari ini hampir bisa dibilang hampir bersinar hampir di sepanjang tahunnya. Jadi yang poin B ini benar. Dan yang poin C, perbedaan suhu yang relatif tinggi. Nah, ini salah ya, karena di daerah tropis ini perbedaan suhunya itu relatif kecil, jadi tidak relatif tinggi. Kemudian yang poin D, cahaya matahari ada sepanjang tahun. Nah, ini juga benar. Berarti jawabannya di sini adalah yang C. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Organel sel yang berperan untuk mendetoksifikasi racun adalah titik-titik. Ya, di sini ada beberapa organel sel ya, yang mana organel sel ini adalah bagian-bagian sel yang mana terdapat di dalam suatu sel. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama di sini ada lisosom. Ya, pada dasarnya lisosom di sini memiliki 3 fungsi utama ya. Yang pertama di sini dia berfungsi untuk mencerna zat makanan. Kemudian fungsi lisosom yang kedua di sini adalah untuk mendegradasi bagian sel yang sudah tidak berfungsi atau ini dikenal dengan istilah autofagi. Kemudian fungsi lisosom yang ketiga ini adalah untuk menghancurkan sel. Ya, jadi salah satu fungsi lisosom itu adalah untuk menghancurkan diri sel itu sendiri, yang mana itu dikenal dengan istilah autolisis. Itu untuk fungsi dari lisosom. Kemudian yang kedua adalah mitokondria. Ya, mitokondria ini dikenal juga dengan istilah powerhouse ya, atau sumber energi. Jadi di sini merupakan tempat terjadinya proses respirasi sel lebih tepatnya ya. Respirasi sel. Yang mana di sini dia ada proses pembentukan energi melalui proses respirasi itu sendiri. Yang mana proses respirasi ini melibatkan C6H12O6 atau glukosa ditambah dari O2 atau oksigen, yang mana nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2, kemudian ada H2O atau uap air, dan juga energi dalam bentuk ATP atau adenum trifosfat. Ya, jadi mitokondria ini adalah pabrik energi dari sebuah sel.
Kemudian masuk ke peroksisom. Ya, apa fungsi peroksisom ini? Di sini dia berfungsi untuk mendetoksifikasi racun. Ya, dia untuk mendetoksifikasi racun yang mana bisa berupa alkohol ataupun zat-zat berbahaya yang lainnya. Ya, untuk mendetoksifikasi alkohol dan senyawa berbahaya. Oke, jadi nanti otomatis untuk jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian apa fungsi dari badan Golgi? Badan Golgi di sini dia berfungsi untuk mengolah dan memodifikasi protein. Ya, jadi untuk pengolahan protein dan juga modifikasi protein itu dia terjadi di badan Golgi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari beberapa organel yang dibahas di soal ini. Yang mana organel itu masih banyak ya, seperti kloroplas, kemudian sentriol dan juga yang lainnya, masih banyak sekali organel-organel yang lain. Ada juga retikulum endoplasma, ada ribosom dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Nomor 8. Lapisan kulit pada epidermis sebagai berikut. 1. Stratum lucidum. 2. Stratum granulosum. Nomor 3. Stratum germinativum. Nomor 4. Stratum corneum. Yang ditanyakan adalah urutan lapisan kulit yang berfungsi sebagai penghasil protein keratin dan sel melanosit adalah titik-titik. Nah, oke, kita bahas terlebih dahulu lapisan dari sebuah kulit ya. Jadi kulit ini memang dia memiliki beberapa lapisan ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini. Ini adalah anatomi atau struktur dari suatu epidermis. Ya, yang mana di atas sendiri di situ ada sebuah lapisan kulit, lapisan yang terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Kemudian ada lapisan stratum corneum. Kemudian di bawahnya ada stratum lucidum, kemudian stratum granulosum, kemudian ada spinosum. Kemudian di bagian bawah sendiri ada lapisan basal atau bisa juga dikenal dengan istilah stratum germinativum. Oke, kita bahas fungsi masing-masing lapisan ya. Jadi yang pertama di sini ada lapisan stratum lucidum. Ya, stratum lucidum di sini dia berfungsi untuk menghalangi gesekan antar lapisan. Ya, jadi kalau kita lihat stratum lucidum, dia ada yang di situ ada gambar putih, yang mana di situ dia berfungsi untuk menghalangi gesekan antar lapisan kulit di situ. Kemudian ada stratum granulosum. Ya, di sini dia berfungsi untuk menghasilkan lemak, serta molekul lain dan mengikatnya ya, kemudian untuk melindungi sel-sel kulit. Sel-sel kulit. Ya, itu fungsi dari stratum granulosum. Kemudian apa fungsi dari stratum germinativum? Atau di situ tadi bisa disebut dengan lapisan basal ya. Nah, di sini dia fungsinya adalah untuk menghasilkan sel. Ya, untuk memproduksi atau menghasilkan sel. Jadi bisa kita lihat di sini lapisan basal itu yang paling bawah ya. Dia di situ untuk menghasilkan sel.
Kemudian ada stratum corneum. Nah, di sini fungsi dari stratum corneum adalah untuk menghasilkan keratin. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari lapisan-lapisan pada epidermis. Nah, kita kembali di sini yang ditanyakan adalah penghasil protein, keratin, dan juga penghasil sel. Jadi di sini penghasil keratin adalah nomor 4, kemudian menghasilkan sel adalah nomor 3. Berarti jawabannya adalah D, 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Soal nomor 9. Pada suatu hari, Ani meminum air sebanyak 300 ml per hari, sedangkan Eni meminum air sebanyak 2 liter per hari. Nah, di sini kondisinya ada dua anak ya, yaitu Ani dan juga Eni. Yang mana Ani di sini sehari cuma minum 300 ml per hari. Ya, ini sedikit ya. Kemudian yang Eni meminum cukup air yaitu 2 liter per hari. Oke, kita lihat apa yang ditanyakan. Berdasarkan perbandingan pernyataan tersebut, maka perbedaan urin yang dihasilkan Ani dan Eni pada keesokan harinya adalah titik-titik. Nah, oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada beberapa warna urin ya. Jadi memang jumlah air yang diminum itu akan mempengaruhi warna urin yang dihasilkan. Ya, semakin banyak air yang diminum, maka urin itu dia warnanya akan semakin pucat atau semakin bening. Nah, kebalikannya, semakin sedikit air yang diminum, maka urin itu dia akan semakin berwarna kuning pekat atau semakin gelap. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini, dia semakin ke kanan, ini dia semakin sedikit minumnya, jadi semakin dehidrasi. Nah, tapi semakin ke kiri di sini, dia banyak minumnya sehingga dia terhidrasi dengan baik ya. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa semakin kita banyak minum, maka urin kita akan semakin bening atau berwarna kuning pucat. Nah, sedangkan kalau semakin ke kanan atau semakin sedikit kita minum, maka urin kita akan berwarna kuning pekat. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke soalnya. Oke, kita bahas soalnya ya. Jadi tadi ada Ani, yang mana di sini Ani meminum sedikit air ya. Ya, jadi yang pasti ini nanti urin yang dihasilkan Ani akan berwarna kuning pekat karena dia mengalami dehidrasi. Nah, kemudian untuk Eni dia minum air cukup 2 liter per hari, makanya nanti dia urinnya akan berwarna kuning pucat. Ya. Oke, seperti itu ya. Kita bahas pertanyaannya. Dari pilihan gandanya ya. Ani menghasilkan urin banyak berwarna kuning pekat. Oke, kuning pekat benar ya. Nah, tapi ada yang salah di sini adalah urin banyak. Nah, bagaimana bisa menghasilkan urin banyak kalau minumnya saja sedikit? Nah, pasti di sini salah. Kemudian kita lanjut untuk yang B. Eni mengekskresikan urin banyak berwarna kuning pucat. Ani mengekskresikan urin sedikit berwarna kuning pekat. Nah, benar ya? Eni urin banyak berwarna kuning pucat. Ya, urin banyak karena minumnya banyak, kemudian kuning pucat. Ini benar untuk Eni. Kemudian Ani mengekspresikan urin sedikit berwarna kuning pekat. Nah, ini juga benar. Oke, kita lanjut, kita coba cek yang lainnya. Ani mengekspresikan urin sedikit berwarna kuning pekat. Oke, benar ya. Kemudian Eni mengekspresikan urin sedikit berwarna kuning pucat. Nah, di sini yang salah adalah ini, Eni mengekspresikan urin sedikit. Nah, ini adalah yang salahnya. Nah, oke, kemudian lanjut yang D. Eni mengekspresikan urin sedikit berwarna kuning pucat. Ani
mengekspresikan urin banyak berwarna kuning pucat. Nah, ini jelas salah ya. Oke, yang E. Ani mengekspresikan urin banyak berwarna kuning pucat. Nah, ini jelas salah karena Ani harusnya adalah kuning pekat. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Oke, soal nomor 10. Saat melakukan olahraga, denyut jantung dan pernapasan menjadi semakin lebih cepat. Setelah ia melakukan istirahat, denyut jantung dan pernapasannya menjadi normal kembali. Mekanisme tersebut dimungkinkan karena adanya titik-titik. Nah, oke, di sini adalah sistem saraf ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saraf simpatik. Jadi apa sih fungsi dari saraf simpatik itu? Ya, jadi fungsi dari saraf simpatik ini adalah untuk meningkatkan denyut jantung. Kemudian yang kedua, saraf parasimpatik. Nah, di sini dia fungsinya adalah untuk menurunkan denyut jantung. Oke, kemudian yang C, fungsi dari sumsum lanjutan. Ya, di sini adalah untuk mengatur refleks fisiologis. Apa sih itu maksudnya? Yaitu contohnya adalah untuk mengatur kecepatan nafas, denyut jantung, kemudian suhu tubuh, ya. Serta intinya di sini adalah kegiatan yang dilakukan tak sadar ya, yang di luar atau yang tak disadari, kegiatan yang tak disadari. Nah, oke, itu untuk sumsum lanjutan. Kemudian terakhir sumsum tulang belakang. Ya, di sini untuk mengatur gerak refleks. Ya, gerak refleks misalnya ketika kita menyentuh permukaan panci yang panas, ya secara refleks kita akan menarik tangan kita. Itu adalah gerak refleks. Nah, jadi di sini tadi ketika melakukan olahraga, nah, pernafasan menjadi lebih cepat. Jantung dan pernafasannya menjadi lebih cepat. Tapi setelah ia melakukan istirahat, denyut jantung dan pernafasannya menjadi normal kembali. Nah, di sini jawabannya adalah yang D. Ketika setelah ia melakukan istirahat ya, denyut jantung dan pernafasannya menjadi normal kembali. Jadi di sini kan dia ada penurunan kecepatan denyut jantung ya. Nah, jadi di sini yang berfungsi adalah sistem saraf parasimpatik. Oke, demikian adalah pembahasan soal OSN SMP untuk tingkat kabupaten Mapel IPA ya. Ya, itu untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Untuk soal-soal selanjutnya bisa kalian temukan di video-video saya di chapter yang selanjutnya ya. Oke, jangan lupa untuk selalu ikuti akun ini dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu dukung akun ini. Ya, jangan lupa untuk traktir bisa klik link di deskripsi. Jangan lupa selalu dukung akun ini agar selalu bisa berkembang. See you for the next discussion and goodbye.